Ini ada beberapa pertanyaan lain yang masuk, Mas Wing. Saya sudah dibantu pilih. Oke, ternyata ini respondennya bilang terima kasih langsung di chat room. Sama-sama, Oke. Asad. Oke. Ini ada yang berat banget nih, kayaknya lumayan berat, sama yang agak-agak ringan. Mas Wing boleh yang berat dulu nggak ya? Biar Oke, belum kan ada panas-panas Pak Frans, ada Bu Novi, nggak usah khawatir. Ada bala bantuan. Siap. Oke, ini teman-teman, mungkin ini pertanyaan agak panjang, jadi saya coba bacakan. Ini jadi saya simpulkan ya, tadi saya sudah mempelajari pertanyaan ini. Jadi ceritanya ini ada satu perusahaan, Mas Wing, demografinya untuk millennials dan Gen Z-nya tidak terlalu banyak. Jadi perusahaan ini tuh memang lebih banyak di generasi-generasi kita gitu, Mas Wing, ya, yang anak-anak yang sangat mudanya tuh relatif sedikit. Oh, salah saya, lebih senior lagi bahkan. Nah, namun ternyata memang kerjaannya itu cepat beres gitu. Jadi di Gen Z, millennials-nya tuh memang dianggap cepat bekerja dan banyak orang yang mengakui. Nah, makin ke sini katanya nih ya, ternyata para atasan tuh mulai aware dan mulai speed up their career gitu. Jadi didukung juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin tadi udah terjawab ya, di perusahaan ini cukup ada yang mendukung, mungkin leadersnya, atasannya aware, appreciate gitu. Jadi mulai didorong-dorong nih karirnya. Which is kan good enough ya. Tapi ternyata balik lagi berbenturan sama budaya yang ada nih kayaknya, Mas Wing. Senior-seniornya protes, complaining, membandingkan kok kalau zaman saya dulu nggak secepat itu. Kenapa sih dulu di sekian tahun anak-anak muda ini baru beberapa tahun udah pada naik gitu. Mungkin ini banyak juga nih teman-teman HR yang mengalami hal yang sama mungkin ya. Nah, kemudian ini yang paling menarik nih makanya kami angkat, Mas Win. Complaining dari para seniors dan apa ya, curhatan gitu ya, keresahan itu akhirnya menjadikan sesuatu yang valid atau menjadi ketentuan yang dibikin formal. Yang tadinya para millennials atau anak-anak muda itu bisa cepat naik karir karena bobot dari promosinya, mungkin masa kerja dipertimbangkannya minim, ini tuh jadi ditambah. Jadi masa kerjanya itu menjadi lebih banyak bobotnya, sehingga ya tadi misalnya dia bagus sekali, kinerjanya bagus, achievement-nya luar biasa, masa kerjanya belum memenuhi persyaratan, belum bisa dulu. Nah, itu real case nih, Mas Wing. Jadi pertanyaannya saya baca lagi. Oh, ini tuh lebih banyak curhat sebenarnya ya. Jadi dia yang berkontribusi ini sharing, kemudian nanya nih, apakah hal tersebut sebenarnya baik? Itu sudah win-win supaya tadi ya generasi yang seniornya juga nggak tersinggung gitu. Jadi ketentuan yang itu memang sangat diperlukan. Mungkin kalau masing punya pandangan atau teman-teman lain juga bisa sharing, cenah mah supaya mitigasi berikutnya gimana perusahaan happy, karyawan dari berbagai generasi itu juga happy. Ini agak berat sepertinya ya, Mas ya. Mungkin. Makanya saya minum dulu. Oke, habis ini nanti saya pilih yang ringan-ringan deh, Mas. Oke, saya coba tangkap beberapa poin dari curhat dan ada terimply beberapa pertanyaan dari catatan itu. Yang pertama adalah memang budayanya belum siap. Ya. Terus kemudian ada bobot yang lebih banyak ditekankan kepada masa kerja dan usia untuk pergerakan karir dan bagaimana menyikapinya. Mungkin saya cerita dulu ya mulainya ya. Kebetulan minggu lalu saya sempat jadi juri di salah satu majalah yang menyelenggarakan program HR Future Leader. Jadi saya bersama beberapa praktisi senior, ada Pak Arfan, mungkin semua udah kenal dengan Pak Arfan kan suka mengisi Smart FM. Salah satu peserta itu baru 2 tahun di salah satu perusahaan, saya nggak usah nyebut nama, nanti akan bisa baca di majalah SWA. Tapi kemudian belum selesai proyeknya, dia pindah ke perusahaan lain. Nah,
kebetulan jurinya itu boomers Gen X yang sangat senior. Jadi mereka kan proyeknya belum selesai, kenapa mesti pindah? Ya karena di tempat yang baru posisinya saya naik jadi BD-1. Satu tahapan lagi saya jadi direksi. Buat yang senior itu mungkin nggak nyangkut ya. Kok bisa sih proyek belum selesai kamu tinggalin? Kesannya kamu nggak bertanggung jawab, terus kemudian nggak punya sense of achievement. Yang dikejar adalah status. Saya coba memahami, nggak salah. Kalau memang di tempat yang sekarang, whatever the project is, dia belum selesai, dianggap tidak bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya di tempat yang baru ada kesempatan di mana dia bukan hanya mengerjakan project, tapi bisa beberapa project, dan dia bisa mendeliver banyak hal, buat saya sih nggak haram buat dia pergi. Gitu. Jadi memang di antara para juri kita juga sama-sama berdebat tuh. Oh, nggak cocok dia jadi chef leader, dia baru 2 tahun pergi. Sementara buat saya, it's okay, it's normal. Karena target dia usia 35 udah mau jadi director. What's wrong with that? Kan nggak harus nunggu tua buat jadi direktur atau menjadi pimpinan perusahaan. Oke, relate to that story adalah ini ada beberapa kolega saya nih di perusahaan sebelumnya. Saya minta izin dulu nih buat para kolega di perusahaan sebelumnya. Jadi di beberapa perusahaan, lebih spesifik, mungkin saya nggak perlu bilang, semua udah sama-sama tahu stigma BUMN. So, kalau mau naik ke atas itu adalah lihatnya masa kerja. Dan budayanya adalah budaya masa lalu, budaya kolonial. Harus punya jiwa petarung, kerja dari jam 8 sampai jam 6, terserah nggak ngapain, yang penting kelihatan gitu. With all due respect, sekarang udah nggak gitu zamannya. Orang bisa kerja dari mana aja, yang penting hasilnya. Tapi sayangnya memang di beberapa BUMN, leadernya itu memang adalah baby boomers, sehingga nggak paham. Dan kita dihadapi oleh kondisi bias. Beberapa rekan-rekan yang psikolog mungkin familiar dengan istilah kid this day bias. Ini penemunya Prozok atau Provok dari California University Santa Barbara. Beberapa tahun lalu dia bilang kid this day bias itu adalah bias generasi sebelumnya itu selalu melihat generasi di bawahnya inferior. Penelitiannya itu melihat dari 2.600 tahun ke belakang. Lihat dari skrip catatan sejarah, selalu ada komplain dari generasi yang lebih senior bilang bahwa generasi yang junior di bawahnya itu kok beda ya sama generasi kita. Contohnya gini aja deh saat ospek. Beda ya generasi yang kita ospek sekarang, mentalnya lembek ayam sayur gitu. Terus generasi yang 90-an bilang kok musik tahun 90-an tuh lebih long lasting ya. Yang sekarang tuh kayaknya receh banget musiknya gitu. Itu kan selalu ke bawah. Jadi memang bias dan nostalgic memory bahwa generasinya itu lebih superior itu memang susah dihilangkan. Ini yang milenial juga mungkin akan berlaku sama nih ke generasi Z. Itu akan ke bawah terus. Dan studinya mengatakan memang demikian. Jadi memang ada konsep yang namanya kid this day bias. Kok anak-anak sekarang apa-apa dikit udah ansietas, udah mental health. Kita dulu lebih tangguh ya. Faktanya makin ke sini generasi itu lebih baik. Studi menunjukkan bahwa tingkat IQ generasi yang makin ke sini itu makin lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Mohon ya dengan hormat dan mohon maaf buat generasi-generasi yang senior. Generasi yang sekarang itu ternyata tumbuh lebih baik. Dan kita mesti appreciate bahwa tantangan setiap generasi kan beda-beda. Angkatan saya lulus pada saat krisis moneter, krismon, susah cari kerja. Generasi milenial banyak yang lulus pada tahun 2008 ya saya. Terus 2008 kan lulusnya ya. Itu kan saat rahasia ya, Mas. Itu kan memang saat kondisi ekonomi dunia juga lagi nggak bagus. Terus sekarang generasi Z, mereka lulus pada saat pandemi. Ya memang semua punya tantangannya sendiri. Jadi jangan dikomparasikan karena setiap masa, setiap zaman, setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Tapi the good news adalah dengan metode pola asuh, pengembangan yang lebih baik, asupan gizi, faktanya adalah generasi yang sekarang secara intelektual lebih baik. Yang perlu dibimbing oleh generasi yang lebih senior adalah bagaimana mereka bisa cepat berproses untuk lebih punya people skills
untuk bisa terampil masuk di dunia kerja ataupun di usaha. Terus curhatan yang ketiga adalah tadi ya, kalau saya coba tangkap, terus gimana dong? Sekarang bobotnya lebih banyak untuk naik itu Ya, adalah di lamanya masa kerjanya. kerja. Think about it. Is it worth it to wait? Bahasa Sundanya adalah mau nunggu berapa lama gitu ya. Kalau Anda merasa memang Anda cukup marketable, cukup punya value, ya Anda kan bisa ngobrol sama teman-teman di Fed atau Hire Today gitu ya. Anda lihat aja di situ ada kesempatan di mana. Nih sorry ya saya bukanya. Setelah sesi ini nanti banyak atasan yang ngecat saya gara-gara lu anak buah resign. Enggak, saya enggak mendorong untuk resign. Saya mendorong Anda untuk melihat potensi yang Anda punya, apakah perusahaan cukup memberikan apresiasi dengan potensi yang Anda punya. Terlepas dari uangnya, karena bisa jadi Anda pindah ke tempat lain, uangnya nggak lebih tinggi, tapi Anda punya power, kesempatan yang lebih berkembang, dan itu nggak bikin toksik buat Anda. Karena umumnya nih, yang namanya perusahaan yang selalu mengedepankan masa kerja atau senioritas, itu umumnya nih, saya nggak bilang umumnya itu environment-nya agak-agak toksik ya. Jadi saatnya Anda berpikir, apakah Anda mau stay di situ, atau memang Anda mau cari kesempatan open market Anda coba. Gitu. Kok jadi horor ya? Horor ya, agak horor ya. Ini menarik sekali. Ini pasti jadi panjang. Ada beberapa tanggapan soal ini, Mas Wing. Tapi silakan. saya mau mengingatkan ke teman-teman juga nih, teman-teman yang hadir saat ini. Nanti kami akan ada kuesioner dan ada giveaway voucher Gojek. Jadi jangan kemana-mana dulu, pantengin. Kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo tuliskan lagi di Instagram. Dan please stay right here, karena kita juga akan ada sesi foto-foto. Miss Wing, jadi tadi kembali ke yang pertanyaan tadi ya. Ya agak horor ya, tapi memang saya menangkap poinnya. Masih langsung dikoreksi aja nih kalau saya salah. Ya intinya dunia ini sedang berkembang, berubah gitu ya. Arahnya tuh ke arah ya perusahaan nggak boleh merem. Lihat dong potensi para milenial dan Gen Z itu memang benar sebagus itu nggak. Jadi jangan sekaku itu, jangan lagi menutup diri karena hal yang sebaliknya. Hai Gen Z, milenial yang bagus-bagus. Emang mau di perusahaan yang nggak mau berubah demi kita gitu ya maksudnya kurang lebih ya. Ini dua arah ya jadinya ya. Iya. Ini Filosofis sekali ya Mas. ungkapan hati milenial kayaknya. Ungkapan hati milenial ya kayaknya. Siap. Oke. Jadi ya sebenarnya memang benar ya maksudnya ini akan sangat panjang kalau dibahas. Tapi intinya tadi itu perusahaan nggak boleh merem ya maksudnya. Kalau memang orang-orang yang sebagus itu potensinya bagus, lo mau ditarik sama Fed, ayo gitu ya. Gampang ya maksudnya. Iya, bahkan ada joke. Ada joke yang saya boleh share ya. Di beberapa perusahaan itu suka membagi kasta. Jadi ada kasta karyawan senior sama karyawan junior, atau bahkan ada istilah karyawan pelaksana, karyawan pimpinan. The dangers of that, bahkan sampai ada yang dia nggak bisa naik-naik gara-gara belum cukup masa kerja di situ, karena harus punya berapa tahun. Akhirnya apa triknya? Trik yang dilakukan adalah ya udah dia resign, terus dia apply lagi untuk posisi karyawan pimpinan gitu. Daripada dia harus melewati ladder satu persatu. Real case ini ya, real case ya, Mas Wing. Real case. Jadi memang sistemnya harus disesuaikan, mesti dirubah. Dan saya lihat arahnya ke sini makin lebih baik, insya Allah. Oke. Nah, Mas Wing, terkait hal yang tadi nih, saya langsung lanjut aja. Mungkin saya nggak bacain penanyanya ya, karena saya lihat ini agak mirip-mirip. Jadi isunya tuh kami sudah menangkap nih Mas Wing dari sharingan Mas Wing tadi ya. Ya para milenial, para perusahaan, ayo kita lihat dari sudut pandang yang baik bersama buat sama-sama maju nih. Maju dari sisi individual development, maju dari sisi productivity perusahaan, dan seterusnya. Nah, sekarang isu culture-nya Mas Wing. Tadi juga Mas Wing sempat state kan, berarti itu perusahaannya mungkin culture itu jadi isu. Banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang isu culture ini. Culture generation gap, mereka ngecap nih, ini karyawan milenial, ini karyawan Gen Z. Aduh, gue gak nyambung, dia dari planet lain. Aduh, bos gue mah kolonial, dan seterusnya. Jadi program-program apa nih Mas Wing? Mungkin bisa sharing ya. Gimana nih cara supaya culture gap-nya atau tadi ya leaders juga aware sama itu dan niscaya mungkin saya rasa ini juga bukan sulap langsung begitu digelar programnya masalah hilang ya maksudnya ya ini mungkin butuh
apa ya panjang gitu ya, butuh usaha, effort, komitmen bersama. Tapi eh, kami juga mau tahu nih Mas Ring, kira-kira gimana sih cara si culture tadi, budaya yang mungkin udah melekat dari para kalau kita ngomongin generasi ya berarti generasi-generasi senior yang mungkin sangat bangga sama generasinya. Itu tuh bisa pelan-pelan bergeser gitu ya ke arah yang kekinian, ke yang bisa lebih ke kolaboratif gitu ya. Ya kan Mas Ring? Potong aja generasinya. Sorry. Boleh dijawab lebih halus, kita sensor aja yang tadi. Oke. Kan kalau itu kan cara singkat Iya, tapi iya. efeknya bisa macam-macam. Ini jawaban yang idealnya adalah gini. Mungkin kita sering dengar bahwa culture eat your strategy for the breakfast. Ada yang tahu siapa yang pernah ngomong itu? Itu guru manajemen, nanti silakan dicari. Jadi budaya itu penting. Saking pentingnya budaya, bahkan strategi itu bisa jadi nggak berjalan, bisa jadi nggak relevan kalau budayanya tidak disesuaikan. Budaya itu semua organisasi pasti punya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena budaya itu terlihat dari perilaku, khususnya perilaku para leaders. Jadi mau sebagus apapun nama budaya, kalau diinternalisasikan kan menjadi value dan panduan perilaku. Kan keren-keren. Bahasanya universal, nggak ada yang salah dengan nama-nama budaya. Ada yang ngomong integritas, ada yang ngomong amanah, ada yang ngomong akhlak, apapun itu. Nggak ada bahasa yang salah mengenai yang namanya culture. Tapi apakah yang dijalankan secara panduan perilaku itu ngacu nggak ke sana? Katakanlah kita menyebutnya ada culture di tempat saya yang lama, itu namanya respect and D&I. Saya sebut aja Shell. Shell itu punya culture namanya respect, penghargaan, terus kemudian diversity dan inclusiveness. Dan itu jadi bahasa atau omongannya CEO on weekly basis. Jadi tugas CEO itu sederhana, ngomongnya 3 kata yang bisa merubah dunia. Vision, mission, value. Ini kalau udah jadi CEO nih buat semua yang ada di CEO, saya yakin udah tahu lah. Tapi yang akan jadi CEO, fokusnya cuma 3. Vision, mission, value. Dan 3 suku kata ini yang bisa merubah organisasi dan dunia. Kenapa saya bilang dunia? Bukankah John F. Kennedy juga dengan punya mission? One day, kita akan naruh orang di bulan. Terus kemudian kalau misalnya ingat siapa yang penggiat di Amerika yang akhirnya dibunuh ras kulit hitam sebelum Malcolm X, siapa ya? Lupa. Yang dia bilang, I have a dream that one day Martin Luther black and King. white. Martin Luther King, thank you. Siapa itu? Ya, Imam. kita kasih. Ya, Martin Luther King. Dia kan bilang, I have a dream that one day children, black and white, will walk hand in hand together, bla 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 seterusnya. Sedemikian kuatnya visinya dia, karena pertama clear, kemudian compelling itu ngeresep kesel, dan dia praktekin, jelas. Nah, yang menjadi misi dia itu yang merubah dunia. Jadi memang visi, misi, value itu penting. Jadi ketika kita ngomong culture, it's so important leader itu walk the talk. Itu satu. Kedua, dalam hal mendevelop culture. Nah, ini yang saya suka di beberapa perusahaan. Saya ambil contoh tempat saya sebelumnya di Nokia pada masa jayanya dan IBM yang sampai sekarang masih cukup bagus nilainya di bursa saham. Itu kalau bikin culture, itu ada sesi namanya value jam. Value jam itu seperti namanya jam, ya, jadi macet. Value jam itu ada satu waktu di mana karyawan itu ikut sertakan dalam mengaspirasikan mereka ingin si IBM ini seperti apa sih working environment-nya, sehingga budayanya kita bentuk bareng-bareng. Nah, jadi pada saat membentuk budayanya itu melibatkan juga members dari para anggotanya. Nah, developing leaders ini bisa sesi sendiri nih, kita nanti bisa ngomong. Tapi yang jelas yang saat ini cukup mungkin menjadi beban bagi para milenial maupun generasi X yang terjepit di antara baby boomers yang mungkin saat ini masih sebagai top leader dan milenial yang udah nggak sabar untuk naik ke atas. Ini kan generasi, saya nyebutnya generasi yang agak kejepit nih ya, generasi X. Bagaimana bisa menerjemahkan, mengartikulasikan
apa yang top management itu pahami di masanya dan coba menginfluence bahwa dunia sudah berubah. Saat yang sama juga ngomong ke generasi yang di bawahnya milenial untuk bisa cukup paham dan sedikit punya kesabaran untuk ngikutin proses perubahannya. Karena proses perubahan budaya itu sangat mahal harganya. Jadi kalau punya kesempatan ikut dalam proses melakukan perubahan budaya di perusahaan, itu luar biasa pengalaman. Jadi buat teman-teman yang di sini yang generasi X, ini memang tanggung jawab yang tidak mudah menjembatani antara dua generasi ini. Tanpa maksud menyalahkan generasi X dan juga menganakmaskan yang milenial dan Gen Z ya. Kira-kira gitu Mbak selesai jawaban saya. Thank you banget Mas Wing. Oke, semoga teman-teman juga ini ya sudah mendapat insight terhadap penjelasan Mas Wing. Ini ada pertanyaan lagi Mas Wing, lanjut ya, langsung ya. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan juga Mas Wing cerita dengan kutu loncat nih. Jadi tanggapan Pak Wing, ini beliau yang ngomong ya Mas Wing ya, si penanyanya ya, Bapak Wing, untuk generasi kutu loncat ini, pernah nggak menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana caranya supaya karakteristik kutu loncat ini bisa tetap berkembang dan stay di suatu perusahaan itu? Oke, saya coba ulang. Bagaimana agar si kutu loncat ini bisa berkembang di perusahaan dan bisa stay di suatu perusahaan. Oke, yang bisa berkembang, saya akan coba jelaskan. Kalau stay, ini agak paradoks ya. Kutu loncat tapi juga mau stay. Oke. Kutu loncat ini disematkan ke generasi milenial. Faktanya sih sebenarnya nggak juga. Generasi X juga banyak. Jadinya saya minum dulu. Maklum udah umur. Jadi generasi X pun banyak melakukan eksplorasi dan mencoba tes berapa value-nya di market. Jadi jangan salah, generasi X juga banyak loh yang kutu loncat. Cuma stigmanya saat itu kutu loncat itu kan sangat buruk. Kalau sekarang sih jadi kutu loncat mungkin nggak terlalu buruk stigmanya. Dan itu pilihan. Kalau misalnya orang udah tahu, saya dalam target, saya menargetkan usia 45 itu udah pensiun. Alhamdulillahnya usia sebelum 40 saya udah pensiun. Karena kalau jadi direktur itu harus pensiun kalau di BUMN. Dan kalau memang orang punya target, saya mau jadi direktur di usia bahkan lebih muda, 35, ya udah bikin roadmap aja. Kemudian ketika roadmap-nya itu disandingkan dengan kondisi dia di mana sekarang, dia kan bisa lihat nih, sistemnya kayak gimana di perusahaan ya. Bos saya ini akan cukup menunjang nggak ya kemajuan karir saya? Karena orang yang paling dekat yang bisa mendorong kemajuan Anda tentunya adalah atasan Anda langsung. Yang kedua adalah sistemnya di perusahaan itu seperti apa. Kalau misalnya udah Anda temukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan Anda baca lagi ke roadmap Anda, ini kalau belum punya roadmap atau journey-nya atau career plan yang sudah buat ya, mau nggak ya? Kalau misalnya enggak, then you need to do something. Jadi kalau misalnya lihat bahwa ternyata nggak sesuai nih, pertama diskusi dulu dengan atasan, saya punya career aspirations, perusahaan kira-kira gimana, bisa nggak ya dengan career plan saya? Kalau atasan Anda bilang, oh bisa diakomodatif dengan cara yang lain, mungkin Anda akan di enrichment, ada enlargement, atau assignment ke tempat lain, which is good. Jadi jangan diam aja, tanya. Be proactive, karena karir itu adalah tanggung jawab Anda. Rumus karir bukan ikut kemana air mengalir, karena bisa jadi Anda malah ketinggalan kereta. Dan prinsip karir adalah self-reliance. You are on board, you are the pilot of your career. Jadi Anda yang mesti lead, Anda yang lead discussion, Anda yang mulai nanya, Anda yang aktif nanya feedback. Pas saya udah selesai project, what do you think about my project? Oh bagus, oke. Langsung nanya, any chance, what kind of the project yang bisa bikin saya naik? Nggak apa-apa, sah-sah aja. Kalau misalnya ternyata atasan Anda tertegun, nggak bisa jawab, ya udah kasih waktu, coba Anda tanyakan lagi. Kalau misalnya nggak juga, Anda lihat sistemnya. Kalau misalnya nggak nolong, ya udah. Kalau Anda talent, Anda bisa join lagi. Anda bisa lihat ke tempat lain yang memang bisa memvalue Anda lebih. Ini sambil saya baca, Fiona lagi type-in.
pas lagi join di satu company serap banyak ilmu, manfaatnya habis pulang kembangkan skill. Iya benar. Jadi selalu manfaatkan, ini kan dua arah. Anda kan udah dapat tanggung jawab dan Anda digaji. Hak dan kewajiban sudah terjadi. Dan belajar itu nggak boleh berhenti. Ini kan kita nyebutnya nanti bisa ngomong growth mindset. Ketika perusahaan ini Anda punya kesempatan belajar, kalaupun Anda nggak bisa naik, tapi perusahaan memberikan beasiswa untuk Anda sekolah, itu kan juga kesempatan. Jadi balik ke roadmap Anda untuk karir, Anda mau kemana? Dan apa sih yang ada value? Family kah? Educations? Job title or positions? Or what? Nggak semuanya tentang title dan money kan. Jadi saya kembalikan ke your career plan, dan bahkan lebih jauh daripada itu, what is your purpose in life? Dan saya stop sebelum ini menjadi khotbah di Sabtu siang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wing. Iya. Oke, saya ada pengumuman sedikit dari panitia HRCD hari ini. Tolong jangan pergi dulu karena nanti akan ada pengisian kuesioner dan giveaway-nya jadi 4 orang gitu ya. Jadi makin banyak kesempatan buat teman-teman dapat voucher Gojek. Nah, Mas Wing, boleh lanjut ya pertanyaan berikutnya. Ini seru-seru juga nih pertanyaannya. Saya udah dapat capturean dari teman-teman panitia yang mantengin. Jadi, kali ini dia stated namanya ya, Bapak Mas Aldi Putra Wibisono. Jadi mau tanya ke Mas Wing, bagaimana cara HR untuk mensinergikan serta mengkolaborasikan generasi muda dengan generasi yang nggak muda lagi, karena seringkali nih di lapangan ada gesekan sosial. Jadi memang dari pengalamannya sulit juga nih untuk melakukan sinerginya. Oh, mungkin ada pengalaman pribadi atau Mas Win pernah lihat contoh-contoh lain? Ya. Jadi Adi Wibisono, sebelum saya sampaikan jawaban, mudah-mudahan atasan juga menyimak sehingga bisa meneruskan jawaban saya. Kalau atasannya juga ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Generasi X sama generasi milenial itu sama-sama mengapresiasi yang namanya teamwork. Kalau generasi X itu punya slogan, there is no I in a team. Kita sering dengar ya buat yang generasi X. Kita, emang gue X kata yang lain. Lu kali. Ya sorry, saya perbaiki. Buat generasi X mungkin sering dengar istilah there is no I in a teamwork. Jadi kalau generasi X itu memang sangat supportive dengan yang namanya team dynamic. Tim dynamicnya bisa pakai teorinya Patrick Lencioni ataupun satu lagi siapa? Mulai dari forming, norming, performing, ada storming, adjourning. X sama milenial nggak jauh beda kok. Bedanya yang milenial itu lebih suka ada kolaborasi dan discussion on regular basis. Kalau yang X itu menikmati ada timnya, dengan segala dramanya saat storming. Storming itu saat dimana tim belum terbentuk, kemudian ada konflik segala macam, tapi konflik bukan dihindari, tapi harus dikelola. Dan generasi X itu cukup asertif untuk bilang nggak setuju. Instead of mereka freezing atau nggak flying atau ninggalin konflik. Jadi konflik itu kalau yang sebelumnya mungkin merasa bahwa konflik itu harus dijauhi atau dihindari, kalau yang X ini mulai belajar bagaimana mengelola konflik. Nah, generasi yang milenial ini senang dengan kolaborasi. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa ketemu. Karena kata kuncinya adalah X dan milenial ini senang dengan kerjasama tim. X sudah mulai mengenal kerjasama lintas unit atau lintas struktur. Dan dalam secara organisasi, X ini mengalami yang namanya matrix organizations. Kalau misalnya di milenial, bahkan Z, itu udah holocracy. Holocracy ini udah project based. Bahkan mungkin nggak ada struktur. Tanggung jawabnya bisa gantian. Nah, ini yang mesti ketemu nih, janjian. Siapa yang jadi project manager, itu nggak mesti yang lebih senior atau yang lebih tua. Yang X itu bisa ngalah ngasih kesempatan dan exposure buat yang milenial untuk mimpin suatu project tertentu. Dan dia menjadi project planner-nya. Nah,
Ini yang bisa digunakan untuk merekatkan hubungan antara milenial dengan generasi X. Ini Primagama Harapan nanya holokrasi. Wah, ini seru nih. Holokrasi nanti ambil contohnya Zappos aja. Nanti sesi berikutnya saya akan jelasin apa itu holokrasi. Tanya Mbak Sese, minta dibuatin waktunya. Nanti saya akan bahas nih topiknya terkait dengan design organizations. Untuk baca-baca nanti bisa googling, bisa lihat contoh Zappos di mana yang namanya subtitle itu udah nggak ada lagi di Zappos. Sorry Mbak, saya jadi agak panjang karena holokrasi itu buat saya agak menarik kalau kita bahas mengenai model organisasi. Itu mudah-mudahan terjawab Mas Andi Wibisono. Mas Wing, mau nanya lagi nih, boleh ya? Yeah. Tadi kan memang dari fase sampai performing dan journey ya Mas Wing ya. Tadi sempat lupa-lupa dikit, saya sempat cari juga. Jadi kan memang karakternya sama ya, mirip. Sebenarnya mah memang sama-sama bisa berdiskusi dan seterusnya. Untuk Gen Z-nya sendiri gimana Mas Wing? Tadi kan lebih banyak di Gen X dan millennials-nya. Gen Z-nya gimana nih? Kalau Gen Z dibimbing. Oh, oke. Karena Gen Z ini kan anaknya Gen X. Gen X yang ingin supaya jangan sampai anaknya merasakan kesulitan yang dialami oleh mereka pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Gen Z ini generasi yang agak idealis, yang dimana kalau misalnya saya masuk kerja, saya pakai my own effort. Gitu. Saya nggak mau pakai channel-channel yang lain, dan memang nggak gampang. Dan mereka menerapkan pola didik, pola asuh seperti itu kepada Gen Z. Yang milenial ini bisa bimbing, karena nggak jauh beda kok yang milenial dengan yang Z. Z ini masih baru. Kalau misalnya kita ngomong masa kerja, mungkin masih di bawah 3 tahun ya. Ini adalah masa yang bagus untuk memberikan mereka yang disebut sebagai essential skill. Yang pertama adalah self-confidence, self-efficacy, self-worthiness. Saya repeat tiga kali mengenai self. Karena understanding self itu sangat penting buat generasi Z. Karena generasi Z ini sangat cepat mimicking itu apa ya bahasanya? Mencontohkan perilaku generasi di atasnya. Jadi pastikan bahwa di-connect sama dengan yang milenial, dibimbing, dan mereka butuh mentor. Generasi ini bukan cuman I do, you see, you do, you see, you do it yourself. Kan kalau dulu kan metode coaching kan begitu tuh, kalau Gen X, I do, you see, kamu lihat, saya lakukan. You do, I see, kamu lakukan, saya lihat. Yang terakhir, you do it yourself, ya udah saya tinggalin. Kalau yang sekarang lebih panjang, I do, you see, you do, I see, and I help you when you need support. Terus yang terakhir, you do it yourself, while in regular basis, I'll give you feedback, praising you or redirecting you. Gitu kira-kira Mbak Sasa. Thank you Mas Wing. Ini semoga menjawab penasarannya teman-teman semua ya. Boleh dong Mas Wing, beberapa pertanyaan lagi ini sepertinya harus dipilih nih panitia. Boleh. Bantu pilih ke saya juga. Ada beberapa lagi. Yang paling berat aja, yang paling berat. Oh, yang paling berat aja. Oke. Wait ya. Yang menjadi kegundahan kira-kira apa? Makasih. Oh, ada Dani. Ada teman-teman juga dari PTPN, SDP, Telkomsel. Halo semua. Oh, wow. Oke. Ada soal mental health. Mungkin takutnya panjang ya, Mas. Waktunya belum cukup ya. Apa juga. Paling teman-teman yang sebenarnya komen, dulu di tempat yang lama nggak gitu. Iya kan beda. Oke. Oke, ini ada saya pilih pertanyaan yang ini.